吧。 Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Shishingji season 4 episode paling baru, yaitu episode 11 ya guys. Setelah kemarin kita udah bikin spoiler versi komiknya, dan karena film animasinya sudah rilis, maka dari itu sekarang saatnya kita bikin sesuai filmnya ya guys. Yang memang versi filmnya pasti agak beda dengan komik dan spoiler yang kemarin kita buat. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Setelah Wukong berhasil menjatuhkan Jenderal Utara, dengan rasa dendam Wukong pun menatap tajam wajah sang kaisar yang telah membunuh kekasihnya. Akan tetapi tiba-tiba dan ternyata Jenderal Utara bangkit lagi guys. Dan ia mengatakan kalau Wukong harusnya segera menghabisinya saat ia terkena serangan telak dari Wukong tadi. Malah ia pun semakin semangat karena bertemu lawan tangguh seperti Wukong. Dan Jenderal Utara pun semakin serius dan mengeluarkan kekuatan pamungkasnya, yaitu Demon Splitting Shield. Seketika muncul perisai kristal berwarna ungu yang mengelilingi Wukong. Dan tanpa pikir panjang, Wukong pun langsung mencoba menyerang Jenderal Utara. Akan tetapi serangan Wukong hanya mengenai perisai cermin Jenderal Utara. Tak diduga, Jenderal Utara sebenarnya berada di atas Wukong yang langsung bisa menyerang Wukong dari jarak jauh. Wukong pun merasa kewalahan. Tekanan pukulan dari Jenderal Utara menjadi sangat besar. Ditambah lagi di dalam perisai kristal ungu tersebut, Jenderal Utara bisa menguasai gerak-gerik Wukong dan bisa menyerang Wukong kapan saja tanpa sepengetahuan Wukong. Wukong mencoba mengandalkan kecepatannya. Melihat ada kesempatan, ia pun langsung menyerang Jenderal Utara dengan sekuat tenaga. Akan tetapi serangan Wukong bahkan hanya mengenai bayangan Jenderal Utara saja guys. Dan tiba-tiba pukulan telak tersebut membuat Wukong terpental dan tubuhnya meledak-ledak hingga Wukong terlempar sangat jauh, terjerembab di bangunan di situ. Dengan sempoyongan Wukong pun mencoba bangkit. Ia pun melihat alam surga menjadi porak-poranda. Terlihat para pasukan langit kewalahan dan banyak yang mati menghadapi pasukan kegelapan. Bahkan Jenderal Timur dan Barat juga tampaknya terpepet oleh para jenderal kegelapan. Baru saja Wukong tertegun dengan keadaan seperti itu, tiba-tiba tanpa ampun Jenderal Utara menyerang Wukong dengan brutal. Dan dengan sisa kekuatannya, Wukong pun mencoba menahan dengan tongkat saktinya. Akan tetapi kekuatan Jenderal Utara masih sangat unggul, hingga kemudian bisa memukul Wukong lagi hingga tongkat sakti Wukong terpelanting. Tanpa ampun Jenderal Utara kemudian mencekik Wukong dan ia berniat akan membunuh Wukong dengan tangannya. Wukong pun hanya bisa pasrah guys. Akan tetapi tiba-tiba tembakan-tembakan anak panah tersebut membuat Jenderal Utara tak berdaya dan jatuh dari atas. Tak hanya itu, muncul lagi tembakan-tembakan anak panah yang menyerang para pasukan kegelapan. Tampak dari atas langit terlihat cahaya emas yang sangat terang. Seketika muncul beberapa kuda emas yang kemudian membentuk jembatan dengan lantai-lantai dari emas. Dan ternyata itu adalah Dewa Sanyan si mata tiga guys. Melihat hal itu Wukong pun sedikit lega. Para prajurit langit pun juga sangat gembira melihat kedatangan jenderal terkuatnya. Dan tak hanya itu, dari bara emas tersebut kemudian keluar para dewa dan deva dan para prajurit langit yang sebelumnya terpenjara di penjara terapung.
Dan ternyata itu semua memang rencana Dewa Sasin guys. Ia sudah tahu kalau akan terjadi perang besar dengan kegelapan. Pak Setian pun juga tak menyangka rencananya akan dihentikan oleh Sasin seperti ini. Sehingga ia pun menjadi murka. Kemudian ia mengerahkan semua pasukan kegelapan untuk segera menyerbu pasukan langit. Dan perang besar pun pecah lagi guys. Dewa Sanyan pun langsung menghabisi pasukan kegelapan yang menghalanginya. Akan tetapi ia berhenti sebentar ketika melihat Wukong. Tak disangka dua rival ini sekarang bekerja sama untuk memusnahkan kegelapan guys. Hingga kemudian di depan Dewa Sanyan sudah ada Tian Daoxing yang menunggunya. Tanpa pikir panjang mereka pun langsung berduel. Tak disangka Daoxing dapat memukul Dewa Sanyan dengan telak. Tetapi bersamaan dengan itu, dengan lihai Dewa Sanyan melepaskan tombaknya hingga menembus tubuh Daoxing. Akan tetapi Daoxing tampaknya mempunyai ilmu kebal guys. Tanpa kesakitan ia dengan mudah mencabut tombak yang menembus dadanya. Ia kemudian mengatakan tentang masa lalu bahwa Jenderal Sanyan adalah satu-satunya jenderal yang masih hidup di medan perang di antara 12 dewa. Dan setelah bangkit dari neraka, Daoxing mempunyai ambisi untuk melampaui dan membunuh Dewa Sanyan. Mendengar hal itu Dewa Sanyan tampak kaget. Ia tak menyangka sahabatnya dulu sekarang menjadi sesat seperti ini. 能被选上真是你来了，我不行了，甘心呐。 Belum selesai Dewa Sanyan merenung, tiba-tiba Daoxing langsung menyerang Dewa Sanyan secara brutal hingga membuat Dewa Sanyan terlempar dan tombaknya lepas dari tangannya. Di sisi lain, tampak Biksu Tong segera menghampiri Aosue yang mengerang kesakitan. Biksu Tong melihat kalau luka Aosue sangat serius. Aosue tampak ketakutan dan ia merasa akan segera mati, sehingga ia meminta gurunya untuk segera menyelamatkannya. Biksu Tong pun langsung menyuruh Wuqing dan Patkai untuk menahan naga kuno, sedangkan ia akan menyelamatkan Aosue. Dengan cepat Wuqing langsung menyerang naga kuno dengan serangan badainya, akan tetapi naga tua tersebut dengan mudah dapat menahan serangan Wuqing. Seketika Wuqing tiba-tiba tak bisa menggunakan mantranya, dan hanya dengan menggerakkan matanya, naga kuno dapat membuat serangan Wuqing musnah dan hanya meninggalkan topengnya saja. Dan giliran Cupat guys. Akan tetapi tiba-tiba naga kuno menghilang dan muncul dari atas dan balik menyerang Patkai dengan serangan es yang membuat tubuh Cupatkai membeku seperti patung. Dan naga kuno tersebut langsung menghampiri Biksu Tong dan Aosue dan menyerang mereka berdua. Dengan sekuat tenaga Biksu Tong pun mencoba melindungi muridnya. Biksu Tong dibuat kebingungan. Ia tiba-tiba merasakan kalau kekuatan mantra tinjunya tak berdaya di hadapan naga tua tersebut. Tampak naga kuno melayang-layang dengan riang. Dengan sombongnya ia mengatakan kalau ia adalah naga terkuat dan memilih bertarung dengannya adalah keputusan yang sangat bodoh. Seketika Wuqing dan Patkai pun bangkit guys. Akan tetapi naga kuno melancarkan serangan bola-bola halilintarnya yang membuat semua yang ada di situ kalang kabut, termasuk para monster zombie. Melihat hal itu, Xiaoyu sangat khawatir dengan keselamatan gurunya. Akan tetapi ia juga melihat Bailang di situ juga lagi bekerja keras melindunginya dari serangan pasukan zombie. Melihat kondisi yang demikian, Aosue tampak putus asa. Ia tak kuat lagi hingga kemudian matanya terpejam. Di tengah-tengah tidurnya, tiba-tiba ada yang memanggilnya,
Ternyata itu adalah sahabatnya, yaitu Tian Yusou. Terlibat percakapan di antara mereka berdua, Aosue kemudian mengenang kehidupannya dulu yang tanpa gangguan siapapun. Akan tetapi Tian Yusou di situ kemudian memberikan motivasi kepada Aosue bahwa ini adalah kesempatan terakhir yang dimiliki Aosue, dan apakah Aosue akan membiarkannya sia-sia? Bertarunglah sampai nafas terakhir. Ia pun menyuruh Aosue untuk bangkit untuk mengejar mimpi. Jangan sampai Aosue menyesal kemudian hari. Aosue pun mencoba untuk bangkit, akan tetapi ia tak kuasa. Ia takut akan sakitnya mati. Ia pun minta tolong kepada sahabatnya agar membantunya bangun. Dengan terpaksa, Tian Yusou pun mengelurkan tangannya dan ia menenangkan Aosue karena ia akan selalu berada di samping Aosue karena mereka berdua adalah teman sejati. Seketika Aosue pun bisa bangkit. Tiba-tiba ia mengeluarkan jiwa kekasihnya yang dibawanya dan ia melepaskan jiwa Aoling agar bebas untuk pergi kemana. Dan bersamaan dengan itu, tampak naga kuno sedang memepet Biksu Tong, membuat Biksu Tong sudah tak berdaya dicekik oleh naga tua tersebut. Hal itu membuat Aosue marah. Seketika keluar cahaya kemasan dari tubuhnya. Ia pun segera menyerang naga kuno dan tak disangka guys, kekuatan Aosue sekarang menjadi sangat kuat. Bahkan ia bisa membuat naga kuno terpental dengan keras. Naga kuno yang tak terima kemudian ingin membalasnya, akan tetapi ia malah dihajar oleh Aosue. Bahkan bola halilintarnya dapat ditangkis oleh Aosue dengan tangan kosong. Tampak Biksu Tong pun juga kaget melihat muridnya tiba-tiba menjadi kuat seperti ini. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.